Selamat datang di channel Omatas Operasi Mau Tahu Sejarah. Tahun 376 Masehi menjadi titik balik yang paling menentukan dalam sejarah jatuhnya peradaban Romawi Barat. Selama berabad-abad, Kekaisaran Romawi telah membangun reputasi sebagai benteng peradaban yang tak tertembus, dengan Sungai Danube sebagai garis demarkasi alamiah yang memisahkan dunia beradab dari kegelapan luar. Namun, di tahun tersebut, stabilitas yang telah dijaga selama ratusan tahun mendadak menghadapi ujian yang belum pernah ada presidennya. Puluhan ribu orang dari suku Visigoth muncul di tepi utara Danube, bukan sebagai penakluk bersenjata, melainkan sebagai pengungsi yang putus asa akibat teror suku Hun dari Asia Tengah. Disinilah operasi Prahara Barat dimulai. Sebuah kegagalan manajemen krisis yang secara perlahan mencabut akar kekuasaan Roma. Secara administratif, Kekaisaran Romawi sebenarnya memiliki sistem yang sangat canggih untuk menangani integrasi bangsa asing yang dikenal dengan istilah deditio. Melalui protokol ini, para pendatang yang meminta perlindungan wajib menyerahkan senjata, bersumpah setia pada kaisar, dan bersedia ditempatkan di lahan-lahan pertanian yang terbengkalai sebagai petani sekaligus tentara cadangan, foederati. Namun pada saat itu Kaisar Valens sedang terjepit dalam konflik militer besar melawan Kekaisaran Persia di timur. Karena sangat membutuhkan tambahan tenaga tempur secara instan, Valens membuat keputusan yang secara strategis sangat sembrono dengan mengizinkan suku Visigoth menyeberang tanpa pelucutan senjata yang ketat. Ini adalah kesalahan manajemen pertama yang fatal, karena membiarkan kelompok besar bersenjata masuk tanpa filter keamanan yang benar di jantung pertahanannya sendiri. Tragedi yang sebenarnya justru dipicu oleh pembusukan birokrasi di tingkat lapangan oleh pejabat militer Romawi setempat, Lupicinus dan Maximus. Logistik berupa gandum dan bahan pangan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat untuk memberi makan para pengungsi Goth di perbatasan justru disabotase untuk keuntungan pribadi. Para birokrat korup ini memonopoli pasokan makanan dan menjualnya kembali dengan harga yang tidak masuk akal kepada bangsa Goth yang kelaparan. Secara sosiologis tercatat dalam kronik kuno bahwa rasa lapar tersebut begitu ekstrim hingga keluarga Goth dipaksa menjual anak-anak mereka ke pasar budak Romawi hanya demi ditukarkan dengan daging anjing. Penghinaan terhadap martabat kemanusiaan ini menciptakan kebencian yang mendalam, mengubah suku Goth yang awalnya memuja Roma sebagai pelindung menjadi musuh yang merasa dikhianati. Sinergi antara birokrasi yang busuk di perbatasan dan keputusasaan para migran menciptakan bom waktu yang akhirnya meledak pada tahun 378 M dalam pertempuran Adrianopel. Akibat kombinasi kegagalan intelijen, kesombongan para jenderal, dan hilangnya kepercayaan dari pihak pengungsi, pasukan Romawi yang dipimpin langsung oleh Kaisar Valens dihancurkan secara total oleh kavaleri Goth. Secara sejarah, kematian Valens di medan perang adalah titik nadir bagi otoritas moral kekaisaran. Kekalahan ini bukan sekadar kekalahan militer biasa, melainkan sebuah pesan kepada seluruh dunia bahwa benteng Roma tidak lagi mampu melindungi warganya sendiri. Kegagalan mengelola krisis migrasi di Danube telah membuka pintu bagi efek domino yang akan menyapu seluruh wilayah Galia hingga ke jantung Italia. Secara strategis, pertempuran Adrianopel menghancurkan mitos tak terkalahkannya infanteri Romawi dan memaksa kekaisaran untuk terus bergantung pada tentara bayaran dari bangsa yang mereka sebut barbar. Kondisi ini melemahkan kontrol pusat atas provinsi-provinsi jauh, karena sumber daya militer terserap habis untuk memadamkan pemberontakan internal yang dipicu oleh ketidakadilan sosial. Biaya operasional negara membengkak untuk membiayai pasukan asing yang tidak memiliki loyalitas ideologis kepada Roma. Akibatnya, wilayah perbatasan lainnya mulai ditinggalkan tanpa penjagaan yang memadai, memberi celah bagi suku-suku Germanik lainnya untuk merangkak masuk melalui celah birokrasi dan militer yang mulai retak di seluruh penjuru Kekaisaran Barat. Runtuhnya sebuah imperium besar seringkali tidak dimulai dari serangan musuh yang lebih kuat, melainkan dari ketidakmampuan internal dalam mengelola krisis kemanusiaan dengan adil. Ketika sebuah negara memandang pengungsi dan rakyat kecil hanya sebagai komoditas politik tanpa mempedulikan hukum, mereka sebenarnya sedang menyalakan sumbu ledak bagi kehancurannya sendiri. Roma tidak runtuh seketika karena invasi, melainkan karena birokrasi mereka sendiri yang memberikan alasan moral bagi bangsa Goth untuk mengangkat senjata dan membalas dendam. Peristiwa di gerbang Danube ini adalah bukti abadi bahwa manajemen krisis yang buruk dan korupsi sistemik jauh lebih mematikan daripada senjata musuh manapun di medan peperangan.
Pasca bencana di Adrianople, Kekaisaran Romawi Barat terjebak dalam dilema administratif yang mematikan. Kaisar Theodosius KM mencoba memadamkan api dengan menjadikan bangsa Visigoth sebagai foederati, sekutu militer yang diberi tanah di dalam wilayah Roma. Namun, kebijakan ini hanyalah perban sementara pada luka yang menganga. Masalah utama muncul ketika seorang bangsawan muda Goth bernama Alaric menyadari bahwa birokrasi Roma hanya memanfaatkan nyawa bangsanya sebagai tameng murah di garis depan tanpa memberikan hak politik yang setara. Secara sejarah, Alaric adalah produk dari kegagalan sistem integrasi Roma. Seorang pemimpin yang dididik dalam militer Romawi namun akhirnya menggunakan taktik Roma untuk menghancurkan Roma itu sendiri. Ketegangan mencapai titik didih ketika Theodosius wafat, dan kekaisaran terbelah antara dua putranya yang lemah, Honorius di barat dan Arcadius di timur. Alaric yang merasa janji-janji kenaikan pangkat dan pasokan logistik bagi rakyatnya diingkari oleh para birokrat di Ravenna, mulai melakukan mobilisasi masif melintasi Balkan hingga ke Italia. Secara administratif, Roma Barat saat itu dipimpin secara de facto oleh Jenderal Stilicho, seorang keturunan Vandal yang terjepit di antara loyalitasnya pada kekaisaran dan kebencian faksi anti-barbar di Senat Romawi. Ketidakstabilan kepemimpinan ini membuat koordinasi pertahanan Italia menjadi kacau, di mana perintah militer seringkali dibatalkan oleh intrik politik di dalam istana, memberikan ruang bagi Alaric untuk terus menekan jantung kekaisaran. Puncak dari kegagalan diplomasi terjadi ketika faksi nasionalis di Roma menghasut pembunuhan Stilicho pada tahun 408 M, diikuti dengan pembantaian massal terhadap keluarga prajurit barbar yang mengabdi pada Roma. Secara sosiologis, langkah ini adalah bunuh diri massal bagi Roma. Ribuan prajurit barbar yang tadinya setia kepada kekaisaran langsung membelot dan bergabung ke kamp Alaric untuk membalas dendam. Alaric kini tidak hanya memimpin pengungsi, tetapi tentara elit yang sangat mengenal kelemahan logistik dan benteng Romawi. Tanpa sosok jenius seperti Stilicho untuk menahannya, jalan menuju kota abadi terbuka lebar bagi Alaric yang mulai menerapkan taktik pengepungan ekonomi dengan memutus jalur suplai gandum dari Afrika. Pada tahun 410 Masehi, peristiwa yang dianggap mustahil akhirnya terjadi. Gerbang kota Roma dibuka dari dalam oleh para budak yang menderita, dan pasukan Visigoth merangsek masuk. Penjarahan ini berlangsung selama 3 hari, dan mengguncang fondasi psikologis dunia kuno. Secara sejarah, penjarahan ini bukan sekadar tentang perampasan emas, melainkan simbol runtuhnya tatanan hukum Pax Romana. Roma, yang selama 800 tahun tidak pernah jatuh ke tangan musuh asing, kini dipermalukan oleh bangsa yang tadinya meminta perlindungan di tepi Danube. Jatuhnya Roma menjadi bukti nyata bahwa sistem militer yang bergantung pada tentara bayaran tanpa adanya jaminan keadilan sosial akan selalu berujung pada pengkhianatan di saat kritis. Dampak administratif dari penjarahan ini memaksa pemerintah Romawi Barat untuk melakukan konsesi wilayah yang luar biasa luas. Bangsa Visigoth akhirnya diberikan hak untuk mendirikan kerajaan otonom di Aquitaine, Galia Selatan. Ini adalah preseden berbahaya karena secara de jure mereka adalah sekutu, namun secara de facto mereka adalah negara di dalam negara yang tidak lagi membayar pajak ke pusat. Fragmentasi wilayah ini secara perlahan memutus aliran pendapatan negara, membuat Roma Barat semakin sulit membiayai pertahanan melawan gelombang migrasi berikutnya. Kekuasaan kaisar di Ravenna kini hanya menjadi bayang-bayang di atas kertas, sementara kedaulatan sebenarnya mulai berpindah ke tangan raja-raja barbar yang baru tumbuh. Fragmentasi ini juga memicu krisis identitas di seluruh Eropa Barat, di mana penduduk lokal mulai mencari perlindungan kepada tuan tanah lokal atau pemimpin barbar daripada kepada negara yang sudah tidak berdaya. Organisasi gereja menjadi satu-satunya institusi yang tetap stabil, seringkali bertindak sebagai perantara diplomatik antara penduduk Romawi dan penguasa Goth. Peristiwa tahun 410 M mengajarkan bahwa ketika sebuah imperium kehilangan kemampuan untuk memenuhi janji-janjinya kepada mereka yang mempertaruhkannya nyawa demi negara, maka kontrak sosial akan hancur. Penjarahan Roma oleh Alaric bukanlah akhir dari sejarah, melainkan pembukaan bagi babak baru yang lebih gelap, di mana suku-suku lain mulai menyadari bahwa macan Roma kini tidak lagi memiliki gigi untuk menggigit. Jika penjarahan Alaric pada 410 M menghancurkan mentalitas Roma, maka invasi bangsa Vandal adalah serangan yang memutus urat nadi kehidupan mereka. Fokus kita kali ini adalah bagaimana satu suku migran mampu melintasi benua, menyeberangi lautan, dan merebut aset paling berharga milik kekaisaran.
Afrika Utara. Secara sejarah, kehilangan Afrika bukan sekadar kehilangan wilayah, melainkan kehilangan kedaulatan pangan. Tanpa gandum dari lembah Mediterania Selatan, kota-kota besar di Italia hanyalah kerangka kosong yang menunggu kelaparan. Pada tahun 496 M, saat perhatian Roma teralihkan ke Italia, Sungai Rhine yang membeku menjadi jembatan maut bagi ribuan suku Vandal, Suebi, dan Alani untuk merangsek ke Galia. Namun berbeda dengan Goth yang ingin menjadi bagian dari Roma, suku Vandal di bawah kepemimpinan Raja Genius Gaiseric memiliki visi yang lebih radikal. Secara administratif, Gaiseric menyadari bahwa bertahan di daratan Eropa berarti akan terus terjepit di antara militer Romawi dan suku-suku saingan. Maka pada tahun 429 M, ia memimpin sekitar 80.000 rakyatnya, termasuk wanita dan anak-anak, menyeberangi Selat Gibraltar menuju Afrika. Ini adalah manuver logistik yang luar biasa. Sebuah migrasi transkontinental yang mengubah bangsa prajurit darat menjadi kekuatan maritim yang ditakuti. Kejatuhan Kartago pada tahun 439 yang menjadi bencana administratif terbesar bagi Kekaisaran Barat. Selama berabad-abad, Kartago adalah pusat pengumpulan pajak dan lumbung gandum utama yang menghidupi Roma. Dengan dikuasainya kota ini, Gaiseric secara de facto memegang kendali atas perut penduduk Italia. Secara sosiologis, Vandal menerapkan kebijakan pembersihan elit. Mereka menyita tanah-tanah milik aristokrat Romawi dan memberikannya kepada prajurit Vandal. Hal ini menghancurkan struktur ekonomi lama dan memutus aliran pendapatan pajak ke Ravenna. Roma kini harus membeli gandum dari musuh mereka sendiri. Sebuah posisi tawar yang sangat memalukan, sekaligus melumpuhkan keuangan negara. Secara militer, Gaiseric melakukan inovasi yang tidak pernah dibayangkan oleh para jenderal Romawi sebelumnya. Ia membangun armada laut yang kuat dari pangkalan Kartago, mengubah suku Germanik yang tadinya buta laut menjadi bajak laut negara yang paling efisien di Mediterania. Armada Vandal mulai menjarah pesisir Italia, Sisilia, dan Yunani, memutus jalur komunikasi laut kekaisaran. Puncaknya terjadi pada tahun 455 M, ketika Vandal berlayar langsung ke muara Sungai Tiber dan menjarah kota Roma untuk kedua kalinya. Penjarahan ini berlangsung selama 2 minggu penuh dan jauh lebih sistematis serta destruktif dibandingkan penjarahan Visigoth, hingga memunculkan istilah vandalisme dalam kamus sejarah modern. Kekaisaran Timur di Konstantinopel sempat mencoba membantu melalui operasi militer gabungan raksasa pada tahun 458 M untuk merebut kembali Afrika. Secara administratif, operasi ini menghabiskan biaya hampir seluruh cadangan emas kekaisaran, sekitar 1.000 pon emas. Namun berkat taktik kapal api Gaiseric dan koordinasi Romawi yang buruk, armada gabungan tersebut dihancurkan dalam pertempuran Tanjung Bon. Kegagalan ini adalah titik balik terakhir. Secara finansial dan militer, Kekaisaran Barat sudah bangkrut. Tanpa Afrika, tanpa uang, dan tanpa armada, Kekaisaran hanya tinggal menunggu waktu sebelum seorang pemimpin militer lokal memutuskan untuk menghentikan sandiwara kekaisaran ini. Krisis Vandal membuktikan bahwa sebuah peradaban tidak hanya bergantung pada tembok kota, tetapi pada integritas rantai pasokannya. Ketika Roma kehilangan kendali atas sumber daya fundamentalnya di Afrika, semua reformasi politik di Ravenna menjadi tidak relevan. Gaiseric tidak hanya mengalahkan pasukan Roma, ia menghancurkan sistem ekonomi yang memungkinkan Roma untuk tetap ada. Kita kini melihat sebuah imperium yang sekarat, di mana jantungnya masih berdenyut namun aliran darahnya telah terputus total. Di tengah rapuhnya kekaisaran akibat hantaman Visigoth dan Vandal, muncul sebuah ancaman eksistensial yang memaksa Roma dan para musuh barbarnya untuk duduk di satu meja. Fokus kita kali ini adalah kemunculan suku Hun di bawah kepemimpinan Attila, sosok yang dijuluki Flagellum Dei atau Cambuk Allah. Secara sejarah, Attila bukan sekadar penjara. Ia adalah arsitek kekaisaran nomaden yang berhasil mengubah seluruh Eropa menjadi ladang pemerasan pajak raksasa, yang secara administratif memaksa Roma dan Konstantinopel menguras kas negara hanya untuk membayar uang damai. Pada pertengahan abad ke-5, suku Hun mencapai puncak kekuatannya melalui sentralisasi komando di bawah Attila. Berbeda dengan migrasi Germanik yang mencari tempat tinggal, Hun bergerak sebagai mesin perang yang sangat dinamis dengan kavaleri pemanah sebagai intinya. Secara administratif, Hun menciptakan sistem upeti yang mencekik. Konstantinopel dipaksa membayar ribuan pon emas setiap tahun hanya agar Attila tidak melintasi Danube. Namun ketika pasokan emas dari timur mulai seret, Attila mengalihkan pandangannya ke barat, wilayah yang lebih kaya akan tanah namun lebih lemah secara pertahanan.
Ini memicu krisis diplomasi besar yang memaksa para jenderal Romawi melakukan manuver politik paling mustahil dalam sejarah mereka. Tokoh kunci yang menahan laju Hun adalah Flavius Aetius, jenderal terakhir Roma yang memiliki pemahaman mendalam tentang mentalitas barbar. Aetius yang menghabiskan masa mudanya sebagai sandera di kamp Hun, menyadari bahwa Roma tidak mungkin menang sendirian. Secara administratif, Aetius melakukan lobi luar biasa untuk menyatukan kekuatan yang saling bermusuhan. Romawi, Visigoth, Burgundi, dan Franka. Ini adalah aliansi musuh dari musuhku adalah temanku. Secara sosiologis, momen ini sangat unik karena bangsa-bangsa yang selama puluhan tahun mencoba meruntuhkan Roma, kini berdiri berdampingan dengan legiun Romawi demi melindungi Eropa dari kehancuran total di tangan Hun. Puncaknya terjadi pada tahun 451 dalam pertempuran dataran Katalonian, Battle of Chalons. Ini adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah kuno, di mana strategi infanteri Romawi dan kavaleri berat Visigoth beradu dengan kecepatan panah Hun. Secara sejarah, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya telak, serangan Attila berhasil dipatahkan. Ini adalah kemenangan terakhir bagi cita-cita Romawi. Sebuah momen di mana sistem Roma mampu menggalang kekuatan kolektif Eropa. Namun kemenangan ini dibayar mahal dengan gugurnya Raja Visigoth, Theodoric the Barbar, dan habisnya sisa-sisa sumber daya militer Romawi Barat yang paling elit. Attila tidak berhenti begitu saja. Setahun kemudian ia menyerbu Italia dan bergerak menuju Roma yang nyaris tanpa pertahanan. Disinilah terjadi salah satu momen paling legendaris dalam sejarah diplomasi. Pertemuan antara Paus Leo Pertama dan Attila di tepi sungai Mincio. Secara sejarah, tanpa tentara yang tersisa, Roma menggunakan kekuatan simbolis dan religius sebagai senjata terakhir. Meskipun alasan sebenarnya Attila mundur masih diperdebatkan, kemungkinan karena wabah dan kelaparan di kampnya, peristiwa ini secara sosiologis mengangkat posisi kepausan sebagai pelindung baru bagi rakyat Italia, menggantikan peran kaisar yang sudah tidak berdaya secara fisik. Kematian mendadak Attila pada tahun 453 menyebabkan kekaisaran Hun hancur seketika akibat perebutan kekuasaan internal. Namun bagi Roma Barat, ancaman Hun telah meninggalkan luka permanen. Seluruh Galia dan Italia telah hancur secara ekonomi. Dan aliansi yang dibangun Aetius segera bubar begitu ancaman Hun hilang. Tanpa musuh bersama, bangsa-bangsa barbar kembali pada agenda awal mereka, mencaplok sisa-sisa provinsi Roma. Kita kini melihat sebuah imperium yang telah memenangkan pertempuran terakhirnya, namun kehilangan kapasitas untuk memenangkan perang panjang melawan waktu. Setelah badai Attila mereda, Kekaisaran Barat tidak lagi berbentuk sebuah negara, melainkan sekumpulan puing-puing administratif yang dikendalikan oleh para jenderal barbar dari balik layar. Fokus kita kali ini adalah periode Kaisar Boneka, di mana takhta Roma menjadi kursi panas yang tidak lagi memiliki kekuasaan nyata, hingga akhirnya seorang pemimpin tentara bayaran memutuskan untuk menghentikan sandiwara ini selamanya. Secara administratif, pasca kematian Aetius yang dikhianati dan dibunuh oleh kaisarnya sendiri, otoritas pusat di Ravenna runtuh sepenuhnya. Kekaisaran memasuki fase yang memprihatinkan, di mana para jenderal berdarah campuran Jermanik, seperti Ricimer, menjadi pembuat kaisar, kingmaker. Secara sosiologis, ini adalah paradoks yang luar biasa. Para jenderal barbar ini sangat mendambakan legitimasi Roma, namun mereka tahu bahwa secara hukum, mereka tidak bisa menjadi kaisar karena asal-usul mereka. Akibatnya mereka menempatkan kaisar-kaisar bayangan yang bisa mereka kendalikan, sementara kekuatan militer dan pendapatan pajak sebenarnya berada di tangan mereka. Pada tahun 475 seorang jenderal bernama Orestes, yang dulunya merupakan sekretaris Attila si Hun, melakukan kudeta dan menempatkan putranya yang masih remaja, Romulus Augustulus, di takhta kekaisaran. Nama ini adalah ironi sejarah yang pahit. Romulus diambil dari pendiri Roma, dan Augustus dari kaisar pertamanya. Namun Romulus muda hanyalah simbol kosong. Secara administratif, kekaisaran saat itu hanya mencakup wilayah Italia dan sebagian kecil Galia Selatan, kas negara kosong, dan tentara bayaran yang menjadi tulang punggung pertahanan. Italia mulai menuntut hak yang sama seperti para migran sebelumnya. Kepemilikan tanah secara permanen di Italia. Konflik memuncak ketika tuntutan tanah ini ditolak oleh Orestes. Pemimpin tentara bayaran Jermanik bernama Odoacer, kemudian memimpin pemberontakan. Berbeda dengan Alaric atau Gaiseric yang menjarah kota,
Odoacer melakukan langkah administratif yang lebih pragmatis namun mematikan. Pada 4 September 476 M, ia menggulingkan Romulus Augustulus. Namun alih-alih menunjuk kaisar boneka baru atau mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar, Odoacer melakukan sesuatu yang revolusioner. Ia mengirimkan simbol-simbol kekaisaran, mahkota dan jubah ungu, kembali ke Konstantinopel, menyatakan bahwa Barat tidak lagi membutuhkan kaisarnya sendiri, dan bahwa ia akan memerintah Italia sebagai raja di bawah naungan Kaisar Timur. Secara sejarah, momen ini dianggap sebagai tanda berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Secara sosiologis, bagi penduduk Italia saat itu, kehidupan tidak banyak berubah secara drastis dalam semalam. Namun secara administratif, kedaulatan Roma telah mati. Tidak ada lagi satu pusat komando di Barat. Eropa kini resmi menjadi mosaik kerajaan-kerajaan barbar, Franka di Galia, Visigot di Spanyol, Vandal di Afrika, dan Odoacer di Italia. Warisan Roma kini berpindah dari tangan para birokrat dan kaisar ke tangan para uskup dan organisasi gereja yang menjadi satu-satunya jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan abad pertengahan yang tidak pasti. Penutup dari seluruh rangkaian operasi Prahara Barat ini mengajarkan kita bahwa sebuah imperium tidak runtuh hanya karena serangan dari luar, tetapi karena ia kehilangan kemampuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen baru ke dalam sistemnya. Migrasi besar bangsa barbar sebenarnya bisa menjadi sumber kekuatan baru jika dikelola dengan adil dan efisien, namun korupsi dan ketimpangan sosial mengubah migran menjadi penakluk. Roma Barat mungkin telah runtuh sebagai entitas politik, namun hukum, bahasa dan sistem organisasinya akan terus hidup dan membentuk wajah Eropa selama ribuan tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.